pertanyaan yang menarik, tapi saya lihat pertanyaannya hampir seragam sebenarnya. Saya coba akan menjawab beberapa tentang pemahaman itu dari Bapak yang pertama, Pak Soniadi Darisman, tentang bagaimana kita memahami atau bertindak terhadap daerah yang berkedaulatan atau kedaulatan. Selanjutnya, antara militer dan ekonomi itu mana yang diprioritaskan. Terus tentang Nendesland tadi, apakah dia berhubungan langsung dengan blok di apa, atau Nendesland ini adalah hanya sebagai strategi geopolitik Cina untuk menuju legalitasnya, atau hanya sebagai opportunity aja. Baik, saya akan coba dari yang pertama tentang yang Bapak Soniadi Darisman tanyakan tadi, tidak lebih dari tentang pemahaman tentang ZTE dan ZEE. Ya. ZTE dan ZEE itu teritorial yang 12 mil dari daerah pantai terluar dengan ZEE. Nah, kita sama tahu yang ya, saya tertarik dengan Bu Koni tadi. Kalau dalam data saya, antara Spratly dengan Laut Natuna Utara kita itu datanya sekitar 450-an nautical mile. Jadi memang ada semacam ya dispute ya antara Laut Cina Selatan yang versi klaim Cina itu dengan Laut Cina Selatan yang kita pahami itu sebenarnya berbeda, kecuali untuk yang Nendesland. Nendesland waktu di Lemhanas saya pernah mengkaji itu, memang dalam peta Indonesia tahun 2015-2016 sejak pertama dimasukkannya nama Laut Natuna Utara itu, peta Nendesland itu sudah masuk. Berapa hektar saya lupa, tapi nanti bisa dijelaskan oleh Bu Koni itu sendiri ya, dengan Bu Koni Rapenini. Nah, terkait blok D Alpha Natuna, apapun itu Pak, kita sudah tahu bagaimana agresivitas Cina itu untuk menyebar pengaruhnya. Apakah itu sudah strategi sebagai traditional fishing tadi hanya untuk sebagai legalitas atau opportunity? Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah ketika itu menyangkut kedaulatan kita yang secara udah kita bahas panjang lebar di awal tadi, tidak ada kata lain selain pertama memperkuat lagi diplomasi pertahanan kita. Saya sepakat apakah itu, maka saya ada 3 metode diplomasi pertahanan yang saya tawarkan tadi. Ada kita bisa menggunakan rebalancing tadi, atau repositioning, atau kita rebargaining. Nah, ini tergantung kita mengukur diri kita dan melihat peluang-peluang yang ada. Dan ini yang kita sayangkan sekarang, pemerintah sekarang kita belum melihat arah kemana geopolitik strategi yang dimainkan untuk menyikapi Laut Cina Selatan ini. Terus yang selanjutnya tentang Nendesland, ya kita tidak usah latah dengan apapun bentuk yang strategi Cina sampaikan tadi. Nah, yang pertama strategi diplomasi pertahanan, yang kedua itu peningkatan postur militer tadi yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Koni Rukandini. Karena apapun bentuk diplomasi pertahanan yang mau kita lakukan, kalau tidak didukung oleh kebijakan politikal dari pemerintah kita untuk memperkuat otot militer kita, ya itu sama saja kita tidak memberikan deterrent efek atau pengaruh apa-apa ke negara-negara regional sekitar kita. Mungkin itu aja sedikit dan bisa saya sampaikan. Panjang lebih lanjutnya saya silakan kepada narasumber selanjutnya. Terima kasih Pak Bambang. Baik Pak, terima kasih.